Maaf ya online karena IAB-nya mati listrik. Jadi kita online kan kuliah hari ini. Materinya mengenai depresiasi dan penyusutan. Udah ganti belum? Takutnya nggak ganti slide-nya. Oh ya. Jadi depresiasi apa sih depresiasi itu? Depresiasi itu penyusutan yang dapat didefinisikan sebagai penurunan atau pemerosotan dari nilai modal suatu mesin atau alat pertanian akibat bertambahnya umur. Jadi umur si alat pertanian ini menurun. Jadi nilai jualnya menurun juga karena udah semakin tua. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi depresiasi? Yang pertama yaitu bagian-bagian mesin yang rusak karena pemakaian sehingga menurunkan efektivitasnya. Kemudian ada peningkatan biaya operasi, munculnya model atau desain baru yang lebih efisien dan praktis akibat perkembangan teknologi dan adanya pengembangan proyek atau perusahaan. Ada yang dibilang terus ada penyebab depresiasi dan penyusutan. Pertama, faktor fisik yang tadi karena kerusakan karena pemakaian, kurangnya perawatan yang tepat waktu. Kemudian ada kejadian yang tidak normal, kayak kecelakaan, cacat bahan, pemakaian berlebihan, dan ada perubahan teknologi. Pastinya setiap uh, tahun atau bulan pasti muncul adanya alat baru, teknologi baru di pasaran yang canggih yang dapat meningkatkan efektivitas kerja menjadi lebih cepat hingga alat yang sebelumnya menjadi kurang efektif. Nah, metode hitung untuk depresiasi ini ada 5, yaitu metode garis lurus, metode penjumlahan angka tahun, metode pengurangan berganda, dan metode sinking fund, dan unit of production. Nah, yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan depresiasi tiap tahun dianggap sama. Metode ini menganggap penurunan nilai atau mesin berlangsung penurunnya itu tetap sama, yang tetap selama umur pakai. Dengan metode ini, biaya penyusutan sama dengan biaya awal dikurangi nilai akhir. Rumusnya itu D sama penyusutan tiap tahunnya. Pakai rumus D sama dengan P min S per N. Nah, P-nya 20.750, S-nya 10%. Nah, 10% dari harga beli berarti 10% dikali 20.750 jadinya 2.075.000 dan N-nya 5 tahun. Jadi nanti dikurangin aja dibagi 5 nanti ketemu D-nya. Jumlah modal yang mengalami penyusutan berarti P minus S. Di sini sampai di sini paham? Paham belum, Mas? Apa bingung? Nggak ada yang mau tanya? Udah paham?
Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ada rumus nilai akhir yaitu Bn, nilai akhir tiap tahun ke N. Rumusnya Bn sama dengan P min N dalam kurung P min S per N. Itu D tadi ya. Atau ada untuk mencari biaya penyusutan tiap tahun. A sama dengan P min S dikali A per B, karena mencari A pakai tabel yang kemarin ya. Pokoknya jangan lupa kalau ujian tabelnya selalu di bawah karena akan terpakai terus. I persen per N. Nah, misalnya dari contoh ini ya, dari yang tadi kan udah ketemu D-nya tadi, terus kita cari A. Nah, ini kan kalau pakai rumus tadi kan P min S kali A per P I persen AN. Nah, P per S 20 juta minus 2 juta 75.000 dikali nilai dari tabel yaitu 0,2774 sama dengan 5.180.445 per tahun. Ketemu A-nya segitu. Berarti kalau dimasukkan ke depresiasi A ini ya, 5.180.445. Nah, di sini Fm sama dengan Bn dikali F per P 12% 1. Berarti nilainya 1,12. Si 20 juta ini dikali 1,12. Nah, nanti akan ketemu hasilnya 23 juta 240. 23 juta dikurangi 5 juta 180 ketemu 18 juta. 18 juta dikali 112 jadinya 20 juta. 20 juta minus 5 juta 15 juta. 15 juta kali 112 itu terus sampai di bawah. Nah, S tadi sama dengan nilai akhirnya yang udah ketemu tadi dikali P per F 12% di 5 tahun. Nilai dalam satu. Nanti akan ketemu nilai S-nya 2.075.557. Ingat kalau di dalam tabel, kalau yang atas salah nanti ikut ke bawahnya salah. Jadi menghitungnya yang teliti dan pelan-pelan itu ya. Terus lanjut. Nah, metode penjumlahan angka tahun. Di sini depresiasi di awal tahun, di awal besar dan di akhirnya kecil. Laju penyusutan terjadi secara cepat dari tahun ke tahun. Biaya penyusutan dihitung dengan menjumlahkan angka tahun digit dari angka umur ekonomi. Misalnya umur ekonomi 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 jadinya 15. Laju penurunan nilai langsung makin kecil ke arah bertambahnya umur. Nah, ini rumusnya. Bedanya dia pakai YD, N tahun besar umur ekonomi minus N kecil per YD dikali P min S, di mana YD itu sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Jadi tergantung N-nya. Nah, contohnya di sini. Pakai contoh soal yang tadi ya. Kita akan mencari daftar biaya penyusutan tiap tahun dengan penjumlahan angka tahun. Nah, di sini kan terlihat pakai rumus yang tadi Nah, kenapa YD-nya itu 15? Karena M-nya 5 tahun. Jadi 5 dalam kurung 5 tambah 1 dikali terus dibagi 2 jadinya 15. Jadi semakin lama semakin berkurang sesuai dengan rumusnya tadi ya. 5 per 15 dikali 18 juta ketemu 6 juta. Kemudian 20 minus 6 14 juta. Terus 4 per 15
Semakin tambah tahunnya, semakin menurun angkanya. Kali 18 sama dengan 4 juta. 14 juta jika minus 4,9 juta sampai turun ke bawah dan menemukan nilai 2 juta 70 juta ribu. Nilai ini cuma dikurang-kurangnya, cuman kalau digambarkan lebih rumit ya. Jadi seharusnya kalau ujian bisa ya kalau keluar soal kayak gini ya. Yang ketiga yaitu metode pengurangan berganda. Nah, metode ini merupakan laju penyusutan berlangsung cepat pada tahun-tahun di mana mesin atau alat masih mempunyai produktivitas tinggi dan kemudian mengalami penurunan karena adanya pertambahan umur pemakaian. Rumusnya D sama dengan Pn minus Pn per waktu. Nah, di mana P sendiri itu merupakan nilai terakhir mesin atau alat pada tiap tahun atau umur pemakaian. R sama dengan X per N. Nah, di sini diingat-ingat, X-nya itu adalah rasio antara laju penyusutan. Nah, X-nya ada 2. Kalau metode pengurangan berganda, X-nya itu 2. Kalau metode pengurangan tunggal, X-nya itu nilainya 1. Jadi mereka itu tetapan X. N-nya tergantung dari umur pemakaian alatnya. Nah, contohnya ini ya. Kita mencari laju penyusutan per tahun dengan metode kan R sama dengan X per N. Karena ini tunggal, jadi 1/5. Nah, kalau pengurangan berganda, nanti R-nya menjadi 2/5. Kemudian dikalikan saja karena ya nanti akan ketemu 40% dari hasil yang atas, kemudian dikalikan 20 juta menjadi hasilnya 8.300.000, lalu dikurangi 20 minus 8 juta. Kemudian hasilnya jadi 12 juta. Lalu 12 juta dikalikan 40% jadinya 4 juta. 12 minus 4 turun terus kayak tadi. Cuma beda di hitungan awal saja, tapi di akhirnya kita caranya sama kayak yang sebelumnya. Kemudian ada metode simplified. Metode ini berguna untuk penurunan interval rencana pemensiunan mesin atau alat. Nah, ini memungkinkan untuk memperkirakan biaya penyusutan yang lebih mendekati dengan penyusutan yang aktual yang terjadi pada mesin atau alat pada tiap tahunnya. Nah, dengan metode ini, suatu mesin dianggap menurun dengan laju yang makin bertambah. P minus S dianggap sebagai nilai yang akan datang atau future yield, yang harus dihitung berapa besar angsurannya seragamnya A pada tiap tahun. A sama dengan F dalam kurung A per F I persen N. Nah, ini rumus dari metode simplified. Jadi N sama dengan P minus F dalam kurung A per F I persen N dikalikan F per P I persen N minus 1. Jadi ini lebih bermain ke tabel yang kemarin. Nah, contoh kasusnya I di sini ada 6% ya, majemuk setahun, umur ekonomis mesinnya 5 tahun, T-nya 5 juta, nilai akhir perkiraan 1 juta, S-nya 1 juta, angsuran seragamnya berarti A sama dengan 5 juta minus 1 juta dikali A per F 6%, 5N-nya 5, menjadi ini kurang 0, harusnya 709.600. Nah, dari 709.600 ini nanti kita kalikan 6% lagi di bawahnya,
Jadi dia bunga yang tahun sebelumnya itu ditambahkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi tambah banyak ya. Dengan tetapan 709, 600 ini kan angsurannya ditambah bunga awal, terus bunga sebelum-sebelumnya nanti ditambahin dikali 0,06%, 6%. Nah, terus hasilnya ini untuk dikurangin di nilainya. Ya, 5 juta kurangi 709.600, jadinya 4.290.400. 4.290.400 minus 752.176, jadinya 3.538.224, seterusnya hingga ketemu 1 juta. Jadi jangan kebalik, pokoknya mana yang ditambahkan, mana yang metodenya pakai R, mana yang enggak, mana yang pakai gamma G tadi yang sebelumnya, ingat ya, jangan kebalik. Nah, ini gambaran rumusnya. Kalau digambarkan sama ini. Kemudian metode terakhir yaitu metode pengurangan berganda atau double declining balance method. Di mana dalam metode ini nilai penuntutan per unit yang diproduksi untuk menentukan nilai penuntutan setiap unitnya. Jumlah unit yang diproduksi harus diketahui. Rumusnya penuntutan per unit sama dengan cost minus residual per umur dengan unit. Nah, nilai penuntutan sama dengan penuntutan per unit dikali jumlah unit yang digunakan. Kemudian coba untuk yang nomor 5 ini kalian kerjakan dahulu, nanti kita bahas. Halo.